Baik, kita mulai ya dengan materi sel-sel sistem imun. Jadi sel-sel sistem imun ini adalah sel-sel yang berperan pada sistem imun. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai antibodi. Nah, antibodi itu salah satu tentara sistem imun kita yang berupa protein globulin. Nah, kalau tentara-tentara yang kita bahas hari ini itu berupa sel-sel. Ya, sel-sel sistem imun. Jadi sel-sel apa sajakah yang berperan pada sistem imun? Tentu saja pas dulu waktu SMA, sel-sel darah yang berfungsi untuk kekebalan tubuh adalah sel darah putih ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, kebanyakan sel-sel darah itu berperan dalam sistem imun. Yang paling major perannya di sini adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit kan terdiri dari limfosit, ini limfosit ya, limfosit, neutrofil, eosinofil, basanofil. Dan ini sel-sel lainnya juga berperan pada sistem imun. Nah, sel-sel ini pembentukannya bagaimana sih awal mulanya? Nah, sel-sel terutama kebanyakan sel-sel darah ya. Sel-sel darah ini baik sel darah putih, trombosit maupun sel darah merah ini dibentuk pertama kali di sumsum tulang atau bone marrow. Nah, dari sumsum tulang ini waktu awal pembentukan pluripoten hematopoietiknya itu ada dua progenitor, yaitu dibagi menjadi dua progenitor ya, berproliferasi menjadi dua progenitor, yaitu progenitor limfoid, progenitor mieloid. Nah, di sini ada dua istilahnya dua ini ya, dua turunan ya, yang limfoid dan mieloid. Yang limfoid di sini ada sel B, sel T, dan sel NK. NK ini adalah natural cell. Nah, dari darah di sini kemudian sel B, sel T, dan NK ini ke kelenjar getah bening atau lymph nodes. Kemudian kalau turunannya mieloid, nah di sini mieloid ada neutrofil, eosinofil, basofil, kemudian sel dendritik ya, sel dendritik yang belum matang atau immature, kemudian prekursor sel emas, kemudian monosit, kemudian trombosit, dan eritrosit. Nah, eritrosit kan sel darah merah yang kita kenal ya. Kemudian trombosit ini keping darah. Nah, nanti yang di sel-sel ini, beberapa sel ini, yaitu sel dendritik yang belum mature, kemudian prekursor sel emas dan monosit ini akan ke jaringan. Nah, di jaringan ini nanti akan ditemukan sel dendritik yang belum mature, nanti ada kemudian pindah migrasi ke kelenjar getah bening menjadi mature atau matang ya sel dendritiknya. Kemudian di jaringan ada sel emas dan makrofag. Ya, jadi sel-sel kita intinya tadi dibentuk di sumsum tulang atau bone marrow, habis itu kemudian migrasi ke pembuluh darah, kemudian ada yang di kelenjar getah bening, ada yang di beberapa yang di jaringan. Nah, beberapa sel ini dibagi menjadi dua, yaitu sel spesifik dan non-spesifik. Yang spesifik di sini adalah sel B dan sel T. Kemudian yang non-spesifik ini adalah neutrofil, eosinofil, basofil, kemudian monosit, mast cell, kemudian platelet, eritrosit. Nah, sel NK sendiri walaupun dia bersaudara dengan sel T dan sel B, sel NK ini mempunyai line sendiri dari saudara-saudaranya, yaitu nggak punya petanda. Nggak punya petanda berarti dia tidak spesifik, berarti dia masuk non spesifik bersama neutrofil, eosinofil dan lain-lain. Jadi di sini sel-sel yang spesifik di sini ada sel B dan sel T. Kemudian, nah di sini ada sel-sel imunospesifik. Sel-sel imunospesifik di sini ada 5 sel. Sel fagosit adalah sel yang suka makan ya, sel pemakan antigen atau bakteri atau mikroba.
Nah, sel fagosit ini ada dua lagi, dibagi menjadi dua, fagosit mononuklear, fagosit polimorfonuklear. Nah, fagosit mononuklear ini ada dua sel, yaitu monosit dan makrofag. Kemudian kalau fagosit polimorfonuklear, di sini ada dua sel, yaitu neutrofil dan eosinofil. Nah, ini yang sel-sel fagosit, yang tugasnya adalah memakan antigen atau bakteri. Yang kedua adalah basofil dan sel emas. Nah, ini sama-sama bekerja atas respon imunologi ya, sama-sama mekanismenya adalah degranulasi. Kemudian trombosit atau keping darah, kemudian sel NK atau natural killer, sel pembunuh alami, kemudian eritrosit di sini adalah sel darah merah. Kemudian sel-sel yang spesifik di sini ada APC, antigen presenting cell, nanti akan belajar apa itu APC. Sebenarnya APC ini adalah makrofag ya, makrofag yang berfungsi untuk menyajikan antigen ke sel T dan sel B. Ya, tugasnya untuk mempresentasikan atau menyajikan, ini loh sel T dan sel B ada antigen. Nah, itu tugasnya APC. Yang sejatinya APC ini adalah makrofag. Nah, makrofag itu kan ada fungsinya sebagai fagosit profesional, kemudian fungsinya sebagai APC. Nanti kita akan pelajari. Kemudian sel yang kedua adalah sel T dan yang sel yang ketiga adalah sel B. Kita belajar dulu mengenai sel-sel imun yang non spesifik. Yang pertama adalah fagosit mononuklear. Fagosit mononuklear, sel pertama adalah monosit ya. Monosit ini nanti kan sudah dipelajari ya, dibentuk di bone marrow atau sumsum tulang. Kemudian berproliferasi menjadi matang masuk ke pembuluh darah. Nah, monosit ini fungsinya adalah sebagai fagosit atau sel pemakan ya, pemakan atau memfagositosis antigen atau bakteri. Kemudian yang mononuklear lainnya adalah makrofag. Nah, makrofag ini sejatinya adalah monosit. Tadi yang monosit yang ada di pembuluh darah, setelah 24 jam, monosit itu akan pindah dari darah, pembuluh darah ke jaringan. Kemudian berdiferensiasi menjadi makrofag. Nah, yang tadi itu loh. Nah, di sini kan monosit ya, setelah 1 hari di darah, di blood, kemudian dia migrasi ke jaringan atau tisus. Nah, jaringan ini macam-macam, bisa ke paru, bisa ke hati, bisa ke tulang. Nah, makrofag itu jadi di jaringan dia masih membelah diri membentuk protein, bertahan hidup berbulan-bulan, disebut dengan fixed makrofag. Nah, ini berbentuk khusus ya, bentuknya beda-beda tergantung jaringan yang ditempati. Misalnya nih, kalau dia nempatinya di paru, namanya makrofagnya adalah alveolar makrofag. Kemudian kalau di jaringan ikat, namanya histiocyte. Kalau di hati, namanya dia Kupffer cell. Kemudian kalau di ginjal, itu namanya sel mesangial. Kalau di otak, namanya sel mikroglial. Kalau di tulang namanya osteoklas. Jadi namanya beda-beda tapi fungsinya sama aja, yaitu mengikat atau menangkap dan memakan partikel antigen. Nah, menurut fungsinya makrofag ini ada 3 ya. Yang pertama adalah fagosit profesional yang kerjaannya ya makan aja, makan terus gitu. Secara profesional dia sebagai fagosit ya, fagosit aja, memakan aja. Yang kedua adalah sebagai antigen presenting cell atau APC. Tugasnya adalah mempresentasikan, menyajikan ke sel T atau ke sel B. Jadi menyajikan, memberitahukan kepada sel T ini loh ada antigen gitu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memproduksi sitokin. Nah, sebenarnya sitokin ini merupakan pokok bahasan sendiri nanti. Sitokin itu apa? Nah, sitokin itu yang dikeluarkan sel ya, senyawa yang dikeluarkan sel untuk dalam membantu pada respon imun. Nah, sitokin ini macam-macam ya, tapi yang berhubungan dengan makrofag di sini ada interleukin 1, tumor necrosis factor dan interleukin 8. Jadi sitokin itu banyak sekali, tapi yang berhubungan dengan makrofag yang diproduksi makrofag itu ada 3. Interleukin 1, kemudian tumor necrosis factor dan interleukin 8. Nah, interleukin 1 ini penting dalam mengaktifasi sel T. Kalau tumor necrosis factor ini penting dalam mediator reaksi inflamasi. Kalau interleukin 8 ini untuk menarik neutrofil dan sel T ke tempat terjadinya infeksi. Jadi dia mengarahkan
menggeret istilahnya, menarik, menggeret neutrofil, ayo ke sana, ke tempat yang terjadi infeksi. Nah, itu tugasnya interleukin 8. Nah, untuk perannya dalam reaksi kekebalan, makrofag ini perlu distimulasi agar mencapai keadaan aktif. Jadi makrofag itu kalau nggak distimulasi ya nggak makan gitu ya. Jadi perlu distimulasi atau diaktifasi. Nah, diaktifasi oleh apa? Nah, diaktifasi oleh berbagai sitokin. Contohnya adalah interferon gamma. Nah, interferon gamma ini mampu mengaktifasi makrofag agar dia bisa memfagositosis atau memakan bakteri. Kemudian komponen dinding sel bakteri, misalnya peptidoglikan. Peptidoglikan ini juga mengaktifasi makrofag untuk mau memakan bakteri. Kemudian mediator respon inflamasi. Kemudian ada DNA, kemudian liposakarida yang mampu mengaktifasi makrofag. Nah, kemudian kita bahas yang mononukleer. Mononukleer sudah ya. Jadi fix, monosit, sama makrofag. Kalau polinukleer, ini dibentuk dalam subsum tulang dengan kecepatan 8 juta per menit, hidup selama 2-3 hari. Nah, coba bayangkan dalam 1 menit, subsum tulang teman-teman memproduksi 8 juta fagosit polinukleer dan mampu hidup selama 2-3 hari. Dan itu wow banget ya. Fagosit polinukleer ini yang pertama adalah neutrofil. Nah, neutrofil ini 70% dari jumlah leukosit dalam sirkulasi. Jadi nanti kalau teman-teman cek darah lengkap ya, di situ pasti ada jumlah limfosit, neutrofil, eosinofil, basofil. Nah, neutrofil itu 70% dari jumlah leukosit dalam sirkulasi. Nah, neutrofil ini punya reseptor untuk untuk fragmen konstan antibodi ya, dan komplement. Dan neutrofil ini kan punya reseptor itu. Jadi antigen yang telah ditempeli antibodi atau komplement nanti nempel ke neutrofil untuk dimakan. Nah, neutrofil ini terdapat bulir-bulir azurofilik primer dan sekunder. Yang primer ini ada asam hidrolase, myeloperoksidase, dan nitromidase. Kalau yang sekunder ini lactoferrin dan lisosim. Nah, bulir-bulir ini sifatnya adalah menghancurkan bakteri ketika sudah dimakan atau sifatnya toksik lah ketika bakteri sudah dimakan oleh neutrofil ini, dihancurkan oleh ini enzim-enzim atau bulir-bulir yang ada di lisosom ini. Kemudian fagosit polinukleer yang kedua di sini adalah eosinofil. Nah, eosinofil ini 2-5% dari sel darah putih orang sehat tanpa alergi ya. Jadi kalau meningkat itu pasti pada pasien yang lagi mengalami alergi. Kalau normalnya sih 2-5%. Nah, ini juga berfungsi sebagai fagosit pemakan ya, pemakan bakteri atau antigen, dapat dirangsang untuk degranulasi. Ya, selain fagosit dia juga bisa degranulasi seperti sel emas dan basofil. Maksudnya degranulasi adalah sel-selnya mengeluarkan granul ya. Granul berupa apa? Nah, senyawa-senyawa mediator. Nah, kalau mediatornya sel emas basofil itu adalah histamin, mediatornya si eosinofil ini adalah aril sulfatase dan histaminase yang dimana dapat menginaktifkan histamin. Nah, tahu sendiri kan histamin itu adalah mediator yang menyebabkan alergi. Kalau histaminase dia menginaktifkan histamin, berartinya dia pernah juga disebut sebagai pereda alergi. Jadi memang mediatornya berkebalikan dengan sel emas dan basofil. Kemudian eosinofil juga mengandung major basic protein yang mengandung protein-protein yang dimana ini protein ini bersifat toksik dan menghancurkan sel bila dia dilepas, bila protein itu dilepas. Kemudian eosinofil ini berperan pada imunitas cacing. Kemudian eosinofil ini dapat mengikat psikostoma, jadi fase hidup dari parasit ya, yang dilapisi dengan IgE. Jadi psikostoma itu dilapisi ditempel IgE. Kemudian nempel ke eosinofil, eosinofil akhirnya bisa degranulasi atau mengeluarkan granul-granul. Nah, granul itu berupa apa? Protein yang toksik sehingga bisa menghancurkan psikostoma. Kemudian eosinofil itu berperan pada imunitas parasit. Kemudian eosinofil memiliki berbagai reseptor untuk imunoglobulin E ya. Jadi eosinofil ini selain juga fagositosis juga berperan dalam reaksi alergi yang dijembatani oleh IgE.
Nah, tadi sel-sel fagosit, keempat sel fagosit kita sudah bahas ya. Kemudian macam-macamnya sudah kita bahas. Kemudian, nah faktor apa sih yang dapat meningkatkan proses memakan dari sel-sel tersebut atau proses fagositosis? Yang paling utama di sini adalah opsonisasi. Opsonisasi. Istilah ini akan sering muncul ya. Apa sih opsonisasi? Di mana nanti antigen atau bakteri itu ditempelin atau ditempelin atau diikat oleh antibodi ya, antibodi atau komplement, di mana nanti kalau sudah ditempelin antibodi atau komplement itu lebih mudah ditemukan oleh sel fagosit dan lebih mudah, lebih efektif untuk dimakan oleh sel fagosit. Intinya begini, misalnya nih secara gampang ya, anggap saja teman-teman itu sebagai sel pemakan atau fagosit gitu ya, sel fagosit. Kemudian di sekitar Anda banyak sekali jenis-jenis makanan, itu anggaplah sebagai antigen. Nah, salah satunya adalah donat. Nah, tahu kan donat? Nah, donat itu kalau belum dikasih topping itu kan warnanya coklat pucat ya, coklat tidak menarik. Nah, si kalian sebagai fagosit itu wis males ya, nggak ketok, nggak mencolok gitu. Sudah nggak mencolok, kemudian kelihatannya nggak enak kalau nggak ada toppingnya gitu. Nah, akhirnya dilakukanlah proses opsonisasi. Opsonisasi ini donatnya dikasih topping, dikasih meses warna-warni, dikasih glaze yang warna-warni, dikasih topping yang semenarik mungkin. Nah, toppingnya itu adalah antibodi-antibodi ini. Kemudian bisa sebagai toppingnya komplement. Nah, ketika donat atau antigen tadi sudah ditempeli macam-macam berbagai antibodi tertentu ya, antibodi tertentu, kemudian ada yang komplement. Nah, itu lebih mudah kalian untuk lihat gitu, udah eye catching gitu. Donat yang warna-warni itu lebih eye catching daripada donat yang nggak dikasih warna-warni atau topping kan. Nah, selain itu, selain lebih eye catching ya akan lebih menambah nafsu makan kalian. Kalian akan lebih segera ingin memakan. Nah, itu sama aja dengan tadi opsonisasi. Nah, dianggapnya antigennya atau bakterinya kayak donat tadi ditempelin. Kalau sendirian dia nggak ditempelin dengan apa-apa, maka fagosit itu nggak terlalu bisa mengedeteksi keberadaan tersebut dan nggak terlalu suka untuk makan si bakteri itu. Namun ketika bakteri itu ditempeli oleh antibodi atau komplement ya, komplement, maka si fagosit itu akan lebih mudah menemukan dan lebih efektif untuk memakan. Nah, yang berperan dalam opsonisasi ini apa? Yang jelas ini adalah antibodi IgG ya, imunoglobulin G sama imunoglobulin A. Ada juga yang komplement. Nah, komplement ini apa? Komplement ini adalah tentara kalian juga, tapi beda klan ya, beda klan. Kalau kalian pernah main COC kan, pernah main COC, nah benteng kalian itu kan misalnya tubuh kalian dianggap istana kalian, benteng kalian. Nah, tentaranya kan macam-macam kan, ada yang encor, yang pemanah, ada yang besar-besar. Nah, ini sama saja. Nah, tentara kalian kan macam-macam ya, ada yang antibodi, ada yang sel-sel, ada yang komplement. Nah, komplement ini juga termasuk ya, tapi nanti kita akan bahas minggu depan. Nah, ditempelin antibodi sama komplement sehingga bisa mudah untuk difagositosis. Nah, otomatis kalau antibodinya dia ditempeli dengan antigen, bakterinya ditempeli dengan antibodi maupun komplement. Nah, sel fagosit itu harus punya reseptor. Reseptor untuk apa? Ya, reseptor untuk mengenali si antibodi tersebut, atau reseptornya berupa integrin yang mengenali komplement. Jadi reseptor fagosit itu ada dua, integrin yang untuk mengenali komplement, reseptor faksi konstan untuk mengenali si imunoglobulin G sama A. Nah, tadi sudah ya proses appetizer-nya, proses untuk meningkatkan nafsu makannya sudah. Nah, proses memakannya bagaimana? Proses memakannya di sini ketika fagosit bertemu dengan antigen, itu partikelnya ditangkap, antigennya ditangkap dan ditelan dengan bantuan membran sel. Kalau kalian makan kan punya mulut ya untuk menangkap makanannya. Kalau si sel fagosit ini kan nggak punya mulut, dia pakai membran. Membrannya melengkung menutupi seluruh bentuk antigen, kemudian ditelan masuk ke dalam sel. Maka terbentuklah vakuolofagosit atau yang disebut dengan fagosom.
Nah, di dalam sel juga ada lisosom. Lisosom tadi kantong-kantong dengan granul-granul ya, dengan enzim. Kemudian bersatu dengan fagosom membentuk fagolisosom. Nah, ketika bersatu, terus antigen tadi bakterinya akhirnya dicerna, dihancurkan lah, diremukkan oleh enzim-enzim yang tergandung dalam granul lisosom. Coba. Oke, kita lihat ilustrasinya dulu. Nah, ini gambarnya agar lebih mudah dipahami. Nah, ketika ini antigennya mendekati fagosit, nah membrannya akan melengkung menyelimuti seluruh permukaan antigen, kemudian dibawa masuk ke dalam, kemudian membentuk fagosom, kemudian ada vakuola atau rongga yang mengandung enzim lisosom ini. Nah, di sini kan ada, kemudian bersatu membentuk fagolisosom. Nah, di dalam fagolisosom ini bakterinya diremukkan, dihancurkan, apalah istilahnya, dihancurkan lah, dihancurkan ya, dicerna. Misalnya dicerna, kemudian sisa-sisanya yang sudah mati dikeluarkan lewat ekositosis. Ya lebih mudahnya seperti kalian makan donat sampai perut itu dihancurkan oleh enzim, kemudian keluarlah ke kamar mandi dalam bentuk feses ya. Sama aja sih, ini ilustrasinya. Nah, jadi di sini ada antigen yang sudah dilapisi oleh antibodi ya. Kemudian nanti ditangkap oleh reseptornya di sini. Reseptornya si fagosit, misalnya di sini ada antibodi ya, reseptornya si antibodi. Kemudian masuk, kemudian ditelan, terus kemudian dihancurkan. Terus hasilnya sisanya dikeluarkan. Oke. Nah, di sini ada lisosomnya bersatu sama fagosom, dihancurkanlah, kemudian sisanya dikeluarkan. Sama juga ini versi 4D-nya. Masuk ke sel fagosit, ditelan, dihancurkan, kemudian dikeluarkan. Nah, itu prosesnya. Ya. Sudah paham ya? Kemudian cara pembunuhannya tadi ada dua ya, oksigen independen sama oksigen dependent. Oksigen independen ini pembunuhan bakteri ini terjadi karena efek isi granul. Nah, granul lisosom tadi kan terdiri dari enzim-enzim yang sifatnya adalah penghancur ya, toksik gitu ya. Enzim-enzim ini dapat mencerna komponen membran sel bakteri dan amplop membran virus. Kemudian kalau yang oksigen dependent, nah ini dapat dibunuh oleh produk respiratory brush yang menyertai fagositosis. Jadi proses fagositosis itu ada produk respiratorinya ya, itu berupa H2O2 peroksida ya. Yang ini disebut dengan bahan oksidatif yang poten untuk membunuh mikroba. Jadi anion superoksid diproduksi dan itu sangat toksik untuk bakteri dan jaringan. Kemudian produk-produk yang dilepas fagosit itu banyak ya, enzim itu ada proteinase, hidrolase yang di sini intinya adalah membunuh bakteri. Bisa dibaca macam-macam, dibaca sendiri-sendiri ya, macam-macam dari produk yang dilepas fagosit. Tadi mekanismenya sudah. Ini mekanismenya sudah. Nah, ada yang disebut dengan fagosit frustasi. Apa itu fagosit frustasi ya? Sel fagosit itu ternyata bisa mengalami frustasi loh. Kenapa kok dia mengalami frustasi? Ya, karena fagosit yang menempel pada antigen tertentu yang tidak bisa dimakan. Nah, misalnya nih, kalau kalian menemukan donat yang sangat keras gitu ya, nggak bisa dimakan. Ya, sama fagosit juga dia nempel pada antigen tertentu yang tidak bisa dimakan atau fagositosis, maka fagositnya akan frustasi dia. Akhirnya nggak ngerti caranya gimana nih caranya nih. Akhirnya dia akan melepaskan enzim lisosomnya keluar sel eksoditosis. Jadi biasanya dia enzimnya ada di dalam, dimakan dan dibunuh di dalam sel. Ini enzim lisosomnya dia akan dikeluarkan dan membunuh antigen yang nempel tadi. Sebenarnya sih niatnya baik ya, niatnya baik si fagosit ini. Daripada nggak bisa aku makan
dan nggak bisa hancur gitu ya. Ya lebih baik ya tak keluarin aja enzim lisosomnya, kemudian tak hancurkan di luar. Namun keburukannya atau kejelekannya proses tersebut dapat menimbulkan kerusakan jaringan sekitarnya. Hal tersebut terjadi pada penyakit kompleks imun. Jadi ya si malakama ya bakterinya ya hancur, tapi di sekitarnya juga ikut hancur karena kefrustasian fagosit tadi. Oke, sel berikutnya adalah basofil dan sel emas. Nah, basofil ini 0,5% dari seluruh sel darah putih, berperan sebagai fagosit sih, tapi lebih utamanya dia sebagai mediator. Maksudnya mediator itu gimana ya? Tadi proses degranulisasi tadi, mengeluarkan mediator-mediator. Nah, sel emas ini hanya ditemukan di jaringan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, dua sejoli ini, sel emas dan basofil ini, dia melepaskan mediator-mediator yang punya aktivitas biologik, yang proses degranulasi tadi. Ketika sel emas dan basofil ditempeli dengan antigen yang mengikat alergen atau antigen yang diikat oleh antibodi tadi, antibodi yang terikat antigen, nah akhirnya tadi sel emas dan basofil itu mengeluarkan mediator-mediator yang disebut dengan degranulasi. Nah, mediator-mediator ini akan menghasilkan aktivitas biologik yang seperti pada reaksi alergi. Pernah alergi? Pernah ya, ketika kalian kena debu, bersin-bersin, kemudian hidung beler, air mata keluar gitu. Ada juga yang pernah alergi, kemudian makan udang, kemudian bibirnya bengkak gitu. Nah, itu respon-respon biologik dari mediator yang dikeluarkan sel emas dan basofil. Kemudian ada yang pernah misalnya alergi terhadap bulu kucing atau zat tertentu sehingga otot polosnya bronkus mengkerut sehingga dia sesak nafas, menyempit, nafasnya susah, bisa juga. Nah, itu aktivitas biologik karena mediator-mediator yang dikeluarkan sel emas dan basofil. Yaitu karena apa ya? Karena antigen, karena debu tadi, berbagai macam senyawa tadi dianggap oleh tubuh kita itu sebagai antigen. Kenapa setiap orang beda-beda ya, beda-beda. Ada yang si A gitu kena debu, ternyata oleh sel emas dan basofil itu dianggap sebagai antigen. Sedangkan si B kena debu, mau berapa banyak debu dia nggak alergi gitu ya. Ternyata ya memang itu sebagai bukan dianggap sebagai zat asing bagi sel emas atau basofil. Nah itu ya kalau alergen pada pasien alergi emang cenderungnya genetik ya. Kenapa kok bisa beda-beda sih? Toh kita punya sama-sama sel emas dan basofil. Kenapa mereka bereaksinya beda-beda terhadap suatu senyawa yang sama gitu ya? Suatu bentuk senyawa sama-sama menghadapi debu kok satunya alergi satu enggak. Nah, itu terkait dengan genetik. Oke, mediator-mediator ini yang dilepas basofil dan sel emas, di sini ada histamin yang menyebabkan alergi, kemudian banyak ya di sini heparin dan lain-lain, kemudian asam arachidonat yang di sini akan memicu reaksi inflamasi seperti bengkak, kemerahan, demam, juga alergi ada yang manifestasinya dia demam. Nah, degranulasi ini disebabkan oleh apa? Oleh antigen dan IgE. Nah, coba diingat lagi yang kemarin antibodi IgE ya. IgE itu ditemukan pada reaksi alergi dan imunitas parasit ya. Jadi ketika ada alergen atau parasit yang ditangkap oleh IgE, kemudian IgE itu nempel ke sel emas atau basofil, maka sel emas basofil itu akan mengalami degranulasi. Kemudian sel emas kan punya reseptor IgE ini dapat diaktifkan oleh alergen yang spesifik ya. Makanya tiap orang punya alergen, tiap orang ya ada yang menganggap itu alergen, ada yang enggak gitu ya. Selain IgE, sel emas juga diaktifkan oleh platelet activating factor, kemudian bisa diaktifkan oleh komplement. Nah, di sini ada muncul lagi komplement yang depannya C ini ya, C3A, C5 ini adalah komplement. Nah, komplement itu apa? Komplement ini sama itu adalah juga tentara kita, tapi kelompok yang berbeda dengan sel-sel dan sel-sel imun dan antibodi. Nanti akan kita pelajari minggu depan. Nah, dua macam sel emas di sini ada sel emas jaringan, sel emas mukosa. Kalau jaringan itu ya jaringan yang di sekitar pembuluh darah, mengandung histamin dan heparin. Kalau sel mukosa itu ada di saluran cerna dan nafas. Ya,
Sering kan kalian makan apa sesuatu yang makan apa ya biasanya ya? Misalnya ada yang alergi terhadap MSG gitu ya, makan terus akhirnya di tenggorokan, di saluran nafas kalian, di saluran cerna kalian pengen mengeluarkan gitu, ada di mukosa di situlah airnya batuk. Kemudian saya misalnya menghirup apa yang menghirup debu, karena ketika di saluran nafas di mukosa tersebut maka bersin-bersin atau ya ada reaksi alergi batuk-batuk juga gitu. Kalau saluran cerna ini cenderung ke diare kalau misalnya alergi seperti alergi protein susu. Kemudian trombosit, ya trombosit itu kan kita kenal sebagai keping darah ya, yang membantu pembekuan darah ketika saat kita luka gitu ya. Jadi ya benar, perannya trombosit yang paling utama di sini adalah hemostatis. Hemostatis itu apa? Yang menghentikan pendarahan dengan cara apa? Membentuk agregasi atau platelet di dinding vaskular yang rusak. Coba kalian gores kulit kalian dengan pisau agak ke dalam gitu ya, itu pasti akan merobek dinding pembuluh darah. Nah, ketika dinding pembuluh darah robek kan darahnya keluar tuh. Nah, trombosit inilah dia akan datang berperan membentuk gumpalan darah yang menutup robekan tadi. Robekan tadi sehingga darah nggak keluar. Nah, itu fungsi dari hemostatis. Namun, ternyata fungsi hemostatis itu juga berperan dalam sistem imun. Perannya apa? Nah, trombosit tadi mempunyai fungsi modulasi respon inflamasi, sitotoksik, dan penyembuhan jaringan. Nah, ketika dinding pembuluh darah kalian atau endotelnya rusak, trombosit itu melekat dan menggumpal pada permukaan endotel dan melepaskan serotonin, kemudian permeabilitas vaskularnya dia meningkat, sehingga mengaktifkan komplement. Nah, komplement ini yang kita akan bahas besok ya, jadi disimpan dulu untuk melepaskan faktor kemotatik. Nah, faktor kemotatik itu apa? Faktor untuk mengarahkan gitu ya. Faktor kemotatik ini adalah tentara kalian yang fungsinya adalah sebagai pengarah atau penarik sel-sel imun lain agar menuju ke tempat endotel yang rusak tadi. Ayo ke sini, di sini loh ada endotel rusak, di sini rentan terjadi infeksi. Nah, itu faktor kemotatik. Ya semacam GPS-nya lah, mengarahkan sel imun ke tempat daerah yang rusak. Kemudian trombosit diaktifkan oleh PAF, platelet activating factor, yang dilepaskan oleh sel mas. Oke. Nah, kemudian pada imunitas parasit ya, ketika parasit datang dilapisi oleh IgG atau IgE, kemudian mengaktifkan trombosit melalui reseptor Fc untuk antibodi IgG di permukaan sel, sehingga bisa melepaskan mediator, mengaktifkan komplement, dan melepaskan kemokin, sama ya kemokin dan kemotatik tadi, sehingga dapat menarik leukosit ke tempat jaringan yang rusak atau infeksi. Oke, selanjutnya adalah sel NK atau natural killer. Mungkin natural killer ini akan disambung ke Zoom berikutnya ya.